Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah pemirsa sekalian, Majelis Taklim Syababur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa, dan bil khusus di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini, semoga segala ibadah kita, puasa kita, salat kita, bacaan Quran kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kelak kita mendapatkan syafaatnya dan dimasukkan kita ke dalam surga bersama orang-orang yang kita cintai, bersama orang-orang yang kita kasihi, dan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa jamaah Majelis Taklim Syababur Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kesunahan yang selayaknya kita untuk mengamalkannya agar ibadah kita, puasa kita di bulan Ramadan ini bertambah keberkahannya dengan mengamalkan daripada sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan salah satu daripada sunnah tersebut adalah saat kita melakukan sahur, di mana salah satu dari kesunahan tersebut adalah dengan memakan yang namanya tamar, yaitu adalah kurma yang masak, kurma yang matang. Kalaupun tidak ada kurma, maka kita diperbolehkan walau bijur'ah ma'in, walaupun dengan seteguk air sekalipun. Kalau misalkan tidak ada kurma ataupun makanan yang lain yang mau kita santap pada saat sahur, minimal ya kita meminumlah seteguk air. Dan juga sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya di dalam sahur itu ada keberkahan. As-sahuru aqluhu barakatuh. Sahur itu adalah suatu keberkahan. Fala ta'aduhu walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Maka janganlah meninggalkannya, kata Nabi, walaupun hanya seteguk air yang ada pada kita, ya, yang untuk kita minum tentunya. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Ya, karena sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat atas orang-orang yang bersahur. Maka dari itu janganlah sampai kita meninggalkan sahur. Seyogyanya lah kita untuk menyetel atau mengatur daripada tidur, jam tidur kita. Jangan sampai kita terlalu larut ya untuk tidur sehingga kita pun kesiangan bangun setelah azan subuh. Maka kalau bangun setelah azan subuh tak adalah lagi sahur, maka dari itu tertinggallah sahur tersebut. Tak perlulah di sini kita untuk mengatur jam tidur kita. Tapi kalau memang ya kita mampu untuk bangun, walaupun ya tidurnya itu sekitaran jam-jam 1 malam bahkan, ya, kita bisa bangun
sebelum masuk waktu subuh, ya itu tidak menjadi masalah. Dan juga selain sahur, kita juga disunahkan untuk mengakhiri daripada sahur tersebut. Ya, artinya janganlah kita terlalu cepat untuk menyantap sahur. Karena memang waktu sahur itu min nisfil lail, dihitung dari pertengahan malam. Nah, dari pertengahan malam. Jadi artinya sekitaran jam-jam setengah 1 malam lah, kita katakan mulailah waktu sahur itu. Maka jangan kita sahur, kalau bisa jangan kita sahur jam 2, jam 3. Nah, tapi cobalah diakhirkan. Nah, misalkan ya mau mendekati waktu subuh 20 menit lagi misalnya. Nah, di situ ya sangat dianjurkan ya untuk memakan sahur di situ. Wa atakhirihi aula ma lam yaqa fi syak. Nah, maka janganlah kita itu mengakhirkan waktu sahur itu pada saat ya ada kira-kira itu semacam syak, ya, keraguan-raguan, ya, semacam keraguan-raguan. Artinya apa? Jangan kita nanti takutkannya bahwasanya masuk waktu subuh, nah, sementara kita masih menyantap makanan sahur tersebut. Artinya ya jangan sampai di ujung-ujung kali. Nah, takutnya nanti adalah sudah masuk subuh sementara kita masih dalam keadaan sahur, maka batallah puasa ketika itu. Kalau misalkan ya sudah masuk waktu azan sementara mulut kita ini masih mengunyah makanan lalu ditelan, ya, nah, seyogyanya dibuanglah ketika itu makanannya. Nah, dan juga pada saat berbuka demikian ya, untuk menyegerakan ya ta'jil, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Idza tahaqqaqa ghurub, apabila telah yakinlah kita terbenam matahari. Wa taqdimuhu 'ala shalah, dan mendahulukan atas salat. Artinya kita dahulukanlah dulu untuk berbuka puasa daripada salat maghrib. Jadi jangan langsung salat ketika azan. Maka seyogyanya kita batalkan dulu puasa kita dengan minum segelas air, ya, ditambah dengan makanan yang ringan, ya, yang tidak mengenyangkan, barulah kita laksanakan salat. Wa kaunuhu bi thalathi rutbat, dan jadikanlah 3 butir rutob, ya, rutobat, ya, yaitu adalah semacam kurma yang masih muda. Nah, kalau tak ada fatamarat, ya, kurma yang masak. Nah, kurma yang masak yang biasa kita makan, yang dijual-jual, nah, itu namanya tamar. Tamar itu adalah kurma yang sudah mengkal, yang sudah masak. Nah, maka kalaupun tak ada demikian itu, ya seyogyanya dengan yang manis-manis, ya, dengan yang segar-segar, ya, seperti air misalnya. Maka yang lebih jelas adalah pengganti daripada kurma. Tapi lebih utama seyogyanya kita usahakanlah untuk berbuka itu dengan 3 butir kurma, ya, seminimalnya. Dan setelah itu maka bacalah doa, misal Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmatuka rajautu wa ilaika tubtu dhahabaz zama wa abtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ta'ala. Yang artinya adalah, ya Allah, aku berpuasa untukmu dan atas rezekimulah aku berbuka, dan dengan engkaulah aku beriman, dan atas engkaulah aku menyerahkan diri, bertawakal, dan dengan rahmatmulah yang aku
harapkan, dan kepadamulah aku bertaubat. Maka ya telah lepaslah dahagaku dan basahlah uratku dan tetaplah pahalaku insyaallah taala. Maka dari itu ya, baik sahur dan juga berbuka puasa, ya tentu kedua hal ini adalah sesuatu yang amat lazim ya, yang harus memang kita segerakan, yang jangan sampai kita tidak melaksanakannya ya, dengan tuntunan sunnah Nabi SAW, agar apa? Agar ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini ya bertingkat pahalanya ya. Demikianlah yang bisa kita sampaikan ya untuk menunggu daripada waktu berbuka puasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah daripada ilmu pengetahuan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.